Sini. Pak. Pak. Dari tadi nggak ada omongan. Ngos terus. Ujung ke ujung. Ikutan latihan. Belum apa-apa udah capek. Ini baru pemanasan. Dua menit dari sekarang orang stretching, gua kabur nih. Jadi hari ini gue mau coba latihan aja sama West Bandit, tim yang baru aja lolos ke masuk di Liga Basket Indonesia Top 3 IBL untuk musim depan. Gue sih nggak main, gue cuma iseng aja. Tiba-tiba kepilih ya udah ya. Kepilih apa? Kak, sini kak. Sini. Ah, sorry. Kating kak, kating. Sama ya, pas sini. Berarti lu tinggal lari penyesuaian. Lu ke arah sini. Jelas, tinggal isi doang. Satu lapangan. Pas, jangan lari dulu, pas. Makanya lu terima dulu, passing baru lari. Lu sesuaiin, jangan lu mau lari dulu. Bola diterima, lu passing baru lu lari. Denger itu. Sini, Pak. Lari ke sono. Ujung ke ujung. Ini harusnya giliran gua. Gak sanggup. Muterin dulu yang lain. Kalau lu bagus gerakannya akan kayak kipas, dia akan begini. Ngayu, semua larinya bareng. Lu lihat akan jadi kayak kipas. Sip. Dari tadi nggak ada omongan. Ngos terus. MVP-nya NBL dulu Mario. Dia defense-nya masih gitu, cuman balikin fisik sama rambutnya aja udah putih. Wah, saya nggak ikut yang ini. Kenapa? Ngasih kesempatan.
ditabrak-tabrak saya takut lah. Belum asuransi. Ini kelas 10. Kalau dia kelas 10, gue gurunya kali ya. Tapi nggak jadi belajar. Lu main, ya gue pernah nonton latihan-latihan klub-klub profesional, memang harus gitu. Apapun yang disampaikan, terus nggak cuma skillnya aja, kebersamaannya sama si mentalnya gitu. Jadi nyerang cuma boleh 8 detik, tapi jalan terus selama 3 menit. Ini layout. Rebound lagi di tengah. Ya, yang ini rebound lagi, ini isi lagi tuh. Terakhir Baru yang Confirm, gua nggak ikut lagi. Berat, capek, fisik. Sama ini lumayan agak ketarik bola jangan dikit. di kanan. Bola itu kanan agak. oh ini Ntar gue dulu ya. Entar ya. Jadi sengaja hari ini ikut latihan sama West Bandit. Bukan gue pengen direkrut. Tapi ini karena balik lagi teman dan gue senang. Ini adalah bagian dari gue mengapresiasi mereka. Akhirnya masuk ke Liga Basket Indonesia, Liga Basket Profesional. Perjalanannya nggak gampang. Sebelum berarti nyebutnya sebagai apa ya? Di WB. Iya, owner apa managing Terserah lu lah. terserah lah Enaknya gitu. ya, pokoknya Ya kan? cuman gini, biar orang tahu juga ini siapa sih, orang baru atau enggak. Jadi waktu 3x3 2013 waktu yang dapat juara waktu izin, Rama dan lain-lain, lu yang pegang waktu itu. Jadi pengalaman di 3x3-nya ada, dan yang gue senang adalah proses nih, ya kan, sampai West Bandit pun nggak mau buru-buru, tapi mulai dari divisi 1 dulu ya, dari divisi 1 dulu sampai akhirnya lolos. Prosesnya berapa lama sih akhirnya? Prosesnya sih waktu itu makan waktu kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan kita di screening juga sama IBL segala Iya. kan. Secara dokumen, finance, segala Iya, betul. keuangan kita. Ya puji Tuhannya sih lolos ya. Iya, karena tadinya kan ada 4 tim nih ya, hanya 2 yang pilih dan West Bandit salah satunya. Oke, sebelum masuk ke IBL, waktu itu bingung tuh antara 2 tim siapa ya, tapi udah kedengeran pelatihnya adalah Coach Ricky. Itu pelatih yang sedang ngelatih saya juga latihan, karena banyak, gua tahu Coach Ricky ini banyak pengalaman yang sayang kalau nggak dimanfaatkan sama Indonesia, dan itu buat gua West Bandit adalah salah satu tim yang sangat beruntung buat gua untuk memberikan kesempatan kepada Coach Ricky. Coach, pertama kali nih pegang tim profesional. Benar. Untuk putra ya, Untuk putra betul. karena putri sudah pernah. pernah. Grogi nggak sih Coach? Kalau grogi juga lah, Iya. semua basket sama lah, Iya. cuma beda pengalamannya aja gitu. Iya. Dan menurut saya di basket apapun bisa terjadi, dan menurut saya kalau kita bermain secara benar, sistem bagus, kita pasti bisa ngelawan juga. Oke, target. Kita langsung ngomong target aja, karena ada tahun lalu tim baru dari Surabaya juga sama, targetnya nggak cuman hanya berpartisipasi, mereka ngomongnya lolos playoff dan membuktikan lolos playoff. Kalau West Bandit sendiri target, kita langsung target tahun pertama. Iya. Walaupun kita ngomong proses, tapi kan tetap harus ada target ya. Ya kebetulan gue sih selalu berpikir target gue harus paling maksimal ya. Ya. Ya kan, karena setiap gue megang tim ya puji Tuhannya pasti ada yang gue dapat lah. Iya. Dan hasilnya juga baik. Iya. Ya kan? Nah ya cuma kan ini kita ngomong sekarang udah di Liga Pro. Ya otomatis ya kalau mau bandingin yang KSM, Yang udah lama, yang udah ya. lama, ya kan, ya kita juga harus belajar dari dia, ya kan. Iya. Tapi tetap gue bilang ke Coach Ricky, ya maksimal juara, ya kan. Iya. Minimal playoff aja. Oke, Ya kan? kita menarik. Sorry. Iya. Dan gue takutnya apa? Kalau kita udah di tahun pertama kita juara, ya kan,
ya kita bakal begitu kita ya ke depan, ya kan. Nggak ada yang kita mau perbaiki ya kan, gitu. Jadi salah satu yang gue pilih Ricky juga, ya gue pengen bawa Ricky dari bawah ke atas, ya kan, supaya ini tim nih baru nih, ya kan. West Bandit baru di IBL, ya dengan pelatih juga baru, gitu. Yang suka adalah ya sekarang sudah saatnya pelatih yang muda, walaupun terus belajar, tapi kan jadi ini sebuah proses juga. Betul. Dan gue kalau bilang sama Coach Ricky selalu bersyukur dikasih kesempatan. Nggak semua orang punya kesempatan. West Bandit akan berubah nama nggak? Awalnya sih, awalnya diminta sama IBL mau harus berubah nama. Apa harus Indonesia banget gitu atau Enggak. Ya katanya West Bandit ini nggak ada, namanya nggak berbau basket lah ya. Tapi kita flashback lagi gitu. Ada beberapa tim ABL juga nama timnya nggak ada berbau basket juga kan? Iya. Gitu kan. Dan istilahnya West Bandit ini kan nama ini sebagai brandingan kita juga. Iya, gitu. betul. Dan istilahnya dengan kita pakai nama Bandit kok banyak juga kok yang suka gitu. Banyak juga yang Dan orang udah pada kenal kok karena kalian bukan baru sebenarnya karena udah dari divisi. Betul. Makanya ya seharusnya sih enggak ganti ya. Nggak ganti namanya, tapi logonya udah ada sekarang. Terus pemilihan Solo, oke, ini juga menarik. Oke, kalau Solo itu karena kebetulan gue ini ngefans banget sama Lolik. Wah lucu, ini menarik nih, ini menarik. Oke. Kalau lu lihat IG gua James Vinson 13 itu dari nomornya Lolik. Jadi semua email gua, semua Pokoknya ada 13 ya. Iya. Nah, jadi gua ngefans banget lah sama Lolik dan Ya itu berarti kan ada keterikatan, ada kedekatan. Betul. Ada mungkin Lolik akan menjadi sesuatu atau menjadi bagian dari manajemen di West Bandit nggak? ya kita belum ada ngomongan sih sama Lolik sih. Cuma yang pasti proses pas perkenalan antara West Bandit ke Solo itu ada bantuan dari Mas Lolik juga. Oke. Coach, kendalanya apa sih Coach? Karena kan kalau Coach sendiri dari melatih cewek terus KU, sekarang kan banyak juga pemain-pemain yang udah pernah bermain di liga profesional. Ada kendala nggak sih Coach sebenarnya? Pasti banyak loh. Kendalanya apalagi menyatukan visi yang saya mau. Iya, betul. Jadi ada 17 kepala nanti, 3 dari impor harus bermain satu visi sesuai dengan yang saya mau. Iya. Itu pasti berat buat saya, tapi saya yakin dengan kerjasama tim, karakter saya yang benar-benar harus ngikutin dengan disiplin yang seperti yang saya mau, kerja keras, saya yakin itu akan terjadi. Oke. Ini Coach Ricky ini emang disiplin banget. Kalau orang ngomongnya galak, selalu kalau gue suka bilang di video gue, tapi sebenarnya intinya adalah disiplin. Sama satu lagi dia suka challenge. Ini yang asik nih. Orang ditantang tuh dia paling seneng kalau ditantang, justru itu bagus. Ada yang justru pengennya sudah di zona nyaman, dia enggak nih. Jadi ini yang menurut gua bagus. Oke. Lu nggak nanya kenapa gue pilih Ricky? Nah itu justru, makanya kan gua kesini dulu. Karena gua udah dengar ceritanya. Gitu. Gimana? James lucu sih katanya. Enggak, sebenarnya Pernah dilatih kan? Ya, pernah. Jadi kan dulu kebetulan ya kalau gua enggak, kakak gua WO William. William ya. Ya kan. Tapi kalau gua dulu Simon yang latih. Coach Simon Wong. Iya tahu sih dulu microskill CLS. Iya. Nah, sebenarnya gua ngomong sama Cesar kan manajer gua kan. Nah, gua bilang gua mau coach Ricky. Iya kan? Nah, terus udah gitu sebenarnya Ricky THB. Kok nyasarnya Ricky ini? Enggak, bercanda. Ya kan? Enggak, gue ngelihat waktu itu kan kita sempat berival juga kan pas di Divisi 1. Iya. Gue lumayan ngerti basket. Iya, betul. Ya kan? Gue ngeliat kita dengan West Bandit pemain bintang, ya kan? Beberapa pemain timnas profesional. Susah juga ya ngejebol defense dia ya. Iya. Gitu. Ya kan, makanya wah ini cocok nih sama tim gua nih. Gua di tim gua nih gitu. Dan gua suka memang pelatih yang defense. Asik gitu. Iya. Iya kan? Makanya enaknya adalah punya owner yang ngerti basket dan punya visi yang bagus. Itu sih yang paling penting. Oke. Kalau ini terakhir gue sih cuma nanya, orang udah tahu di West Bandit ada siapa dulu, ada Dodo, ada Wijin, ada apa? Nah pemain-pemain itu akan main lagi atau enggak sih? Kalau Dodo sih enggak ya. Iya. Dodo enggak. Terus Bona juga enggak.
Yang akan main lagi Mario main lagi. main lagi, Yogi main lagi. Iya. Terus siapa lagi ya? Ryoga. Iya, karena Ryoga tuh sempat di PJ. ya. Iya. Nah, terus Rio DC. ya. Terus ya Patrick gitu ya. Nah, tapi ya kita sebenarnya pengennya banyakin pemain muda sih. Ya, karena tipikal pelatih juga kan. Betul, Maunya setuju. Pemain muda dan lari terus gitu. Iya, Ya kan? gue ikut latihan, ya bukan karena ini ya. Gue sampai gini, coach bagus coach, walaupun guanya nggak kuat, cuman emang kenyataannya sekarang permainan zaman sekarang ya udah kayak gitu. Betul. Udah nggak bisa, lu kalau nggak fisiknya nggak bagus ya kelewat. Betul. Gitu. Nah, Jadi akhirnya lagi cari pemain-pemain muda lain. Boleh ada bocoran atau mungkin ada yang udah boleh dikasih tahu? Sebenarnya nggak harus ya. Ada yang udah boleh dikasih tahu belum? Ada si ini atau siapa? ya kalau kita sih ngincer sih ada beberapa pemain ya. Tapi kan balik lagi timnya mau lepas atau enggak. Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi ya kalau pemain muda yang kita mau ambil sih sebenarnya siapa ya? Ya kalau ke kita udah si Saroni. Iya. Muhammad Saroni dari CLS. Ya kan? Ya masih ada beberapa lagi lah. Nanti oke. kalau udah deal baru. Iya ini benar, kan? mendingan Ya kan? Masih banyak yang Iya. belum deal. Masih Ya, banyak. nggak apa, mendingan ditahan dulu. Betul. supaya yang lain juga penasaran gitu, ya kan? Betul. Ya memang nanti kan ada prosesnya Iya. juga. Oke, berarti tadi kalau kita ngomongin Solo, berarti kandangnya di Solo, tapi latihannya tetap di Jakarta? Nanti sebulan jadi sebulan di Jakarta, sebulan Solo. Karena kita juga nggak mau cuma pakai numpang nama gitu. Iya. Ya kan? Kita juga harus Harus ada kedekatan emosional betul, juga ya. betul. Bos juga ngomong, saya potong sedikit nih. Bos ngomong ke saya, kita harus berbagi ilmu dengan para pecinta basket di Solo. Siapa tahu ada pemain-pemain muda Solo juga yang bisa betul. Jadi kemungkinan besar kita juga mungkin ada di Solo, coaching klinik, membagikan ilmu sama pemain-pemain muda di Solo. Jadi mereka Solo bisa bangkit lagi basketnya. Iya. Dan antusiasnya semakin luar biasa karena terakhir kan Bhinneka Sritek Solo dengan adanya West Bandit, pecinta basket di kota Solo punya hidup lagi lah. nggak bisa hidup lagi lah basket yang mati suri ini. Oke. Tahun lalu ada tim baru langsung dapat kesempatan untuk first pick untuk draft. Untuk West Bandit sendiri kan ini ada 2 nih, satu lagi dari Bali. Urutan satunya atau gitu gimana pengaturannya udah dengar belum? Udah ada kabar? Belum ya? Itu berarti dari IBL-nya ya? Dari IBL. Cuman kalau kita lihat secara fair-nya ya udah pasti antara 1-2 gitu kan? Iya. Betul dong, Iya, karena pasti. ini tim baru. Tim baru. Oke. Betul. Sip, paling segitu dulu karena nanti biar mereka fokus dulu karena ini juga waktunya lumayan panjang. Kita sih berharap pandeminya cepat beres dulu, Amin, ya kan? amin. Supaya kita bisa nonton juga. Sayang juga kalau kita pengen lihat satu tim yang punya banyak fans juga ini West Bandit ini, tapi kita cuma bisa nontonnya by live streaming juga nggak seru karena basket serunya ditonton langsung. Ya. Coach Ricky, thank you banget, sukses, semangat, semoga kompak sama timnya. Amin. Thank you juga, Jit. Salam juga buat WO juga, Siap. ya. Pokoknya sukses, terima kasih, Amin. sukses buat West Bandit. Yo, thank you. Ini serunya, Habis latihan dapat bubur, kayak komunitas basket mama. Oke, dadah.